Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anasya Fitri dengan NIM 4012211020. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum atau MPPH. Pertanyaan pertama, dalam penelitian dikenal juga penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Apa itu? Jawabannya, dalam penelitian dikenal dua pendekatan utama, penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Kedua pendekatan ini berbeda dalam metodologi, tujuan, dan cara menganalisis data. Yang pertama, penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu berfokus pada pemahaman mendalam tentang suatu fenomena sosial atau perilaku manusia. Penelitian ini menekankan pada kualitas data, interpretasi, makna, dan konteks. Data yang dikumpulkan biasanya berupa teks, narasi, gambar, atau video, dan analisis secara interpretatif. Tujuannya adalah untuk memahami perspektif, pengalaman, dan makna yang diberikan subjek penelitian terhadap fenomena yang dikaji. Contohnya adalah studi kasus, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Yang kedua, penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu berfokus pada pengukuran dan pengujian hipotesis. Penelitian ini menekankan pada angka, statistik, dan generalisasi. Data yang dikumpulkan biasanya berupa angka dan diukur secara objektif. Tujuannya adalah untuk menguji hubungan antara variabel, menggeneralisasi temuan ke populasi yang lebih besar, dan membuat prediksi. Contohnya adalah survei, eksperimen, dan analisis data statistik. Pertanyaan kedua, bisakah pada penelitian hukum dilakukan penelitian kuantitatif? Jawabannya ya. Penelitian kuantitatif bisa dilakukan pada penelitian hukum, meskipun penelitian hukum seringkali diasosiasikan dengan pendekatan kualitatif karena fokusnya pada interpretasi norma dan kasus hukum. Pendekatan kuantitatif dapat digunakan untuk menganalisis data hukum secara statistik. Contohnya penerapan penelitian kuantitatif dalam hukum antara lain: yang pertama, analisis statistik putusan pengadilan. Menganalisis pola putusan pengadilan yang didasarkan berbagai variabel seperti jenis kejahatan, jenis hukuman, atau karakteristik terdakwa. Hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasikan tren dan pola dalam penegakan hukum. Yang kedua, survei terhadap persepsi masyarakat terhadap hukum, mengukur opini publik tentang efektivitas hukum, keadilan hukum, atau kepatuhan terhadap hukum. Data kuantitatif dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap sistem hukum. Yang ketiga, analisis data kependudukan dan kejahatan. Menganalisis hubungan antara faktor demografis dan tingkat
kejahatan, penelitian ini dapat membantu dalam merumuskan kebijakan kriminal yang lebih efektif. Meskipun demikian, perlu diingatkan bahwa penelitian kuantitatif dalam hukum mungkin memiliki keterbatasan aspek interpretasi hukum yang kompleks dan konteks sosial budaya yang beragam terkadang sulit diukur secara kuantitatif. Oleh karena itu, pendekatan campuran mixed methods yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif seringkali lebih efektif dalam penelitian hukum yang mendapatkan gambaran yang komprehensif. Dan penelitian kuantitatif dalam penelitian hukum dapat membantu mengidentifikasi tren pola, membantu penelitian dalam memahami tren pola terhadap fenomena hukum yang mungkin tidak terlihat dengan pendekatan kuantitatif saja. Membuat generalisasi memungkinkan peneliti untuk membuat generalisasi tentang fenomena hukum yang dipelajari berdasarkan data yang dikumpulkan. Menguji hipotesis membantu penelitian dalam menguji hipotesis. Penelitian kuantitatif dalam penelitian hukum dapat membantu. Yang pertama, mengidentifikasi tren dan pola, membantu peneliti dalam memahami tren dan pola dalam fenomena hukum yang mungkin tidak terlihat dengan pendekatan kualitatif saja. Yang kedua, membuat generalisasi memungkinkan peneliti untuk membuat generalisasi tentang fenomena hukum yang dipelajari berdasarkan data yang dikumpulkan. Yang ketiga, menguji hipotesis membantu peneliti dalam menguji hipotesis tentang hubungan antara berbagai variabel hukum. Namun, perlu diingatkan bahwa penelitian kuantitatif dalam penelitian hukum memiliki keterbatasan. Yang pertama, data hukum biasanya kompleks. Data hukum seringkali kompleks dan sulit diukur secara kuantitatif. Interpretasi data kuantitatif dalam konteks hukum memerlukan kehati-hatian dan pemahaman yang mendalam tentang hukum. Yang selanjutnya, etika penelitian hukum harus memperhatikan etika penelitian dalam mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif terutama ketika melibatkan data pribadi atau sensitif. Itu saja yang dapat saya paparkan dari pertanyaan di atas. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.